Tiba-tiba beberapa minggu kemudian, teman kos saya yang sudah lama di situ juga, yang berasal dari Kupang, itu kehilangan uangnya. Seperti kita ketahui, anak-anak kos di situ itu ekonominya antara sedang sampai kurang atau cukup lah. Jadi kita bisa bayangkan, uang itu sangat berharga, seberapapun kecilnya. Dan ketika dia mengalami kehilangan uang itu, dia benar-benar kalut, benar-benar bingung, bahkan emosi. Dia keliling kamar satu persatu bertanya tentang keberadaan uangnya itu, apakah ada yang tahu. Tetapi di sisi lain, dia juga tidak berani menuduh kami. Karena sebelum kehadiran anak kos itu, yang baru, yang masih SMP itu, kami biasa ketika kami keluar sebentar turun untuk menonton TV misalnya di lantai bawah, karena di atas tidak ada hiburan sama sekali, itu kami tidak terbiasa untuk mengunci pintu, karena kami saling percaya. Jadi mungkin hanya ditutup saja, atau bahkan sempat dibuka. Jadi tidak ada masalah selama ini. Nah, kemudian terjadilah peristiwa itu. Pada saat itu, kami bisa melihat, saya pribadi, betapa dia sedih, betapa dia marah, kalut, dan sebagainya, dan dia tidak tahu harus bagaimana. Dan buat saya pribadi, yang setiap bulannya diberi orang tua 300.000, jika kita kehilangan 10.000 pun itu sangat berharga, terutama di akhir bulan. Jadi saya bisa merasakan kegelisahan, kemarahan dari teman kos saya. Tetapi pada akhirnya kami tidak bisa apa-apa. Kemudian teman saya ini berinisiatif. Dia menulis di sebuah kertas yang dia tempel di pintu kamar dia dengan kalimat, "Tolong kembalikan uangku, aku benar-benar butuh." Tetapi tulisan itu ternyata tidak berhasil mengetuk hati orang yang mengambil uang itu. Dan saya pun pribadi yakin penghuni lama di situ orangnya baik-baik semua. Dan akhirnya teman saya ini meminjam uang kepada temannya yang satu daerah di situ untuk keperluan dia berikutnya sampai akhir bulan. Sungguh suatu kejadian yang menyedihkan, tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa menuduh siapa-siapa. Sampai beberapa minggu kemudian, kasus itu tidak pernah terungkap dan kami sudah mulai lupa tentang kejadian itu. Tapi pada intinya, sejak kejadian itu, para penghuni kos menjadi lebih hati-hati dalam menyimpan uangnya. Dan tahu nggak apa yang terjadi kemudian? Tiba-tiba kejadian itu akhirnya menimpa saya. Uang yang saya simpan di lemari, di dalam dompet, dan ditaruh di bawah baju, lenyap seketika. Tetapi dompetnya masih ada, dan isi dompet yang lain masih ada. Hanya uang sekitar 250 lebih itu hilang. Nah, itu baru saya sadari setelah keesokan harinya saya mengecek dompet sebelum pergi kuliah. Saya langsung shock, kaget luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi sama saya? Tapi saya mencoba untuk duduk sejenak, mencoba mengingat-ingat kapan kira-kira uang itu masih ada dan kapan kira-kira uang itu hilang. Kemudian saya pun juga heboh pada saat itu, karena uang-uang itu merupakan uang-uang yang harus bisa dipakai sampai akhir bulan. Sekarang posisi saya sama dengan teman saya yang kehilangan uang itu. Saya begitu emosi, saya coba tanya teman-teman saya di sekitar kos-kosan, sampai pada akhirnya saya tidak mendapatkan jawaban dari mereka. Dan saya teringat kejadian teman saya itu. Tetapi
ada satu hal yang menarik. Saya mendapatkan sebuah informasi dari cucu ibu kos yang bercerita kepada ibu kos, anak SMP yang baru kos itu beberapa waktu sebelumnya itu kedapatan mencuri di sekolah. Jadi cucunya ibu kos ini satu sekolah, satu kelas dengan anak SMP itu. Dan kejadiannya pada saat itu adalah ada pelajaran olahraga yang anak itu tidak ikut dengan alasan sakit. Kemudian pada saat dia berada di kelas, dia berkeliling membuka satu persatu tas temannya sampai dia mendapatkan sejumlah uang yang ada di dompet dari temannya ini, dan dia pakai uang itu. Jadi dia berpura-pura sakit, sementara dia manfaatkan itu untuk mengambil uang temannya. Nah, tentu saja pada masa itu belum ada CCTV. Tidak seperti sekarang. Mungkin tidak semua sekolah ada CCTV, tapi maksudnya sekarang mungkin orang lebih gampang mendapatkan bukti melalui CCTV daripada zaman saya pada saat itu. Nah, ketahuannya itu pada saat ada yang memergoki dia. Ini setelah kejadian yang pertama dia merasa aman, kemudian dia melakukan lagi. Ada yang memergoki dia, memeriksa tas teman-temannya itu. Dan kemudian dia pun dipanggil guru dan digeledah. Dan akhirnya ketemulah uang yang dia ambil dari temannya itu. Nah, dia mengaku bersalah. Nah, saya tidak tahu inti atau detailnya hukuman apa yang diberikan guru padanya dan selanjutnya seperti apa. Tetapi dari informasi cucu ibu kos ini membuat saya yakin bahwa orang yang mengambil uang saya adalah dia, karena selama ini tidak pernah ada kejadian seperti itu. Dan kemudian saya mencoba mengingat-ingat kejadian pada malam sebelumnya. Saya ingat pada saat malam itu saya pengen ke toilet. Nah, tentu saja saya harus turun ke bawah, tetapi saya lupa mengunci pintu. Saya hanya menutup pintu dan saya langsung buru-buru turun ke bawah. Tetapi ketika saya di toilet, saya sempat mendengar ada orang yang lari-lari di lantai atas. Cuma tidak tahu siapa orangnya. Tetapi siapa yang berjalan di lantai atas pada saya di toilet, itu yang saya harus cari tahu. Jadi pertanyaannya, siapa yang berjalan di lantai atas pada malam itu? Karena seperti kalian tahu, lantai kayu ketika diinjak itu bunyi. Jadi saya mendengarnya dengan baik. Kemudian kamar saya itu di ujung, dekat dengan tangga, sehingga saya bisa mendengar posisi tangga itu dekat dengan toilet. Jadi langkah kaki orang di atas itu kedengaran dengan jelas. Pertanyaannya adalah, secepat itukah orang berjalan membuka lemari, kemudian mengecek dompet saya dan mengambil uang, kemudian dia balik lagi ke kamar? Bisa secepat itukah? Jadi itu tugas saya untuk memastikan. Nah, setelah saya ingat kejadian itu, saya mulai menanyai teman-teman saya yang ada di kos-kosan itu. Semua orang memiliki alibi yang sama. Pada jam itu sekitar jam 11 malam itu sudah pada tidur. Nah, pada hari itu saya menanyai setiap orang yang itu kuliahnya sore, sementara anak SMP itu sudah berangkat sekolah pada pagi itu. Jadi saya tidak sempat ngomong sama dia. Setelah saya yakin semua teman saya yang ada di kos-kosan itu tidak melakukan itu, pikiran saya hanya satu, pasti anak itu yang mengambil. Pada saat saya mau berangkat kuliah, saya melihat anak SMP itu pulang dalam kondisi amarah dan kesal. Begitu dia nyampe kos-kosan, saya langsung ajak dia duduk di sofa ruang tamu kos-kosan itu di lantai bawah. Saya langsung bertanya kepada dia tanpa bertele-tele, apakah kamu mencuri uang saya? Aku lihat matanya, ekspresi mukanya, dan dia tidak berani melihat mata saya. Seperti aku duga, dia tidak mau mengaku. Aku dengar kamu beberapa hari lalu tertangkap basah mencuri uang di sekolah. Kamu tidak usah bohong. Aku sudah tanya semua orang di sini,
dan mereka bilang mereka pada tidur pada jam 11 ketika aku turun ke bawah untuk ke toilet, dan aku mendengar langkah kaki orang di situ, dan kejadiannya adalah sekitar jam 11 itu. Kamu tidak usah bohong. Karena dia tidak mengaku, aku jadi semakin panas mendengar pengakuannya itu, dan aku bilang, kalau kamu tidak mengembalikan uang itu hari ini juga, setelah aku pulang kuliah, aku akan mengambil tindakan yang lebih dari ini. Begitu aku bilang. Dan kemudian aku berangkat ke kampus dan dia naik ke atas. Dalam posisi itu, saya tidak melihat lagi dia sebagai anak kecil atau anak SMP yang perlu dikasihani. Karena ini adalah kasus kriminal menurut saya. Mencuri, dan itu sudah terjadi yang kesekian kali. Saya tidak tahu, selain teman saya yang sebelumnya dan saya, serta di sekolah, di mana lagi dia melakukan itu. Jadi dalam posisi saya sendiri yang terjepit dan tidak memiliki uang lagi untuk makan sehari-hari terutama, aku pun pergi kuliah sambil menahan emosi. Malam harinya ketika pulang dari kuliah, perasaan saya itu menjadi lebih emosi lagi karena tidak ada uang di tangan. Saya mau makan dari mana? Apakah harus meminjam dari teman? Terus terang, dalam hidup saya, prinsip saya adalah sebisa mungkin tidak meminjam uang kepada orang lain. Nah, dalam situasi ini, ketika saya menggertak dia, anak SMP itu, saya tidak tahu apakah hasilnya itu akan bagus atau tidak. Misalnya anak itu memilih untuk tetap tidak mengaku, maka aku tidak bisa memaksa juga. Meskipun itu sebenarnya sebuah fitnah kalau itu salah ya. Tapi saya benar-benar yakin ketika cucu dari ibu kos cerita, itu menjadi bukti otentik bahwa anak ini ternyata berperilaku buruk. Nah, kalau ini adalah sebuah fitnah, maka ceritanya akan panjang. Jadi dalam posisi saat itu, pikiran saya juga kalut, sama seperti dia. Mungkin karena ketahuan mencuri, sementara posisi saya masih 50-50. Benar nggak sih apa yang saya bilang ke dia? Tetapi saya karena posisi terjepit, mau tidak mau harus mengungkapkan itu. Dan untunglah pada saat saya pulang, saya naik ke atas, setelah tiba-tiba mata saya melihat ke bawah pintu, ternyata ada uang yang terlipat di bawah pintu. Ya, seperti saya jelaskan sebelumnya, pintu saya itu tidak benar-benar rapat. Jadi ada lubang anginnya di bawah itu, sehingga cukup satu tangan masuk itu bisa. Saya sempat tidak percaya, sampai saya deketin, saya lihatin baik-baik. Terus saya mikir, siapa yang menaruh uang di situ? Tapi pikiran saya langsung kepada anak SMP itu. Wah, berarti gertakan saya berhasil. Dan dia mengembalikan uang itu utuh, seperti jumlah sebelumnya. Mungkin dia belum sempat pakai, karena kejadiannya baru kemarin. Dan aku pun mengambil uang itu, tidak jadi membuka pintu. Aku cek ke kamarnya dia, ternyata dia nggak ada. Aku tanya teman-teman, mereka tidak tahu kemana anak itu. Terus saya turun ke bawah, dan anak SMP itu tetap tidak ada. Dan malam itu hati saya lega karena bisa makan. Saya pun segera keluar kos dan membeli makan karena sudah kelaparan. Nah, setelah kejadian itu, setelah ibu kos menerima informasi dari cucunya juga bahwa ternyata anak itu terlibat pencurian di sekolah, dan bahkan ketika ditanya terus di sekolah itu, dia mengaku bahwa dia sering mencuri di tempat lain juga.
menurut cucu ibu kos. Dan ibu kos akhirnya mengambil sebuah keputusan yang bijaksana dengan mengusir anak itu, meskipun faktanya pada saat itu ternyata anak itu belum membayar kos selama 2 bulan. Dan dia menjanjikan akhir bulan ini dia mau bayar. Padahal perlu Anda ketahui, anak SMP ini sudah dianggap seperti keluarga oleh ibu kos dan bahkan juga bisa makan di situ dengan cucunya juga, tapi ternyata karakternya tidak baik. Jadi mungkin dari sisi ibu kos, beliau tidak ingin kehilangan lebih banyak penghuni kos, karena kamarnya juga sebenarnya tidak banyak, hanya 6 kamar. Dan teman saya yang sebelumnya kehilangan, yang menulis di kertas itu, beberapa waktu setelah dia kehilangan itu, dia pindah kos karena dia merasa tempat itu sudah tidak aman. Jadi fakta-fakta itu membuat ibu kos berpikir untuk mengambil keputusan yang terbaik buat tempat kosnya dia maupun buat anak-anak kos di situ. Jadi saya bersyukur beliau mengambil keputusan yang bijaksana, meskipun ini juga berpengaruh pada anak itu. Nah, pertanyaannya adalah, apa sebenarnya motivasi anak itu mencuri uang? Apakah karena kepepet atau sekedar iseng? Kepepet karena dia belum membayar uang kos juga. Dia juga bisa jadi tidak memiliki uang untuk membeli makan. Tetapi yang saya dengar juga, sebenarnya dia dikirim uang setiap bulan oleh orang tuanya. Nah, kalau sekedar iseng, kenapa sampai berkali-kali dan dia lakukan dengan sengaja? Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan. Nah, karakter kleptomania itu, seperti yang saya bilang sebelumnya, kebanyakan juga bukan berbentuk uang, tetapi barang. Apa ini bisa dikategorikan sebagai kleptomania? Kemudian untuk anak SMP itu sendiri, pada saat dia membalikan uang itu, apa tindakan dia selanjutnya setelah dia diusir? Apakah dia bisa berubah atau dia tetap melakukan hal seperti itu? Kita tidak tahu. Dan saya pun tidak berusaha untuk mencari dia setelah dia diusir. Karena menurut saya, ketika dia diusir itu adalah bagian dari hukuman yang harus dia terima. Hukuman secara sosial. Bahkan menurut cucu dari ibu kos, ada satu kejadian di mana anak ini sempat dipukulin oleh beberapa orang sampai luka, tetapi dia berulah lagi. Jadi kita bisa bayangkan, kalau ini sekedar mencuri iseng, tidak mungkin akan seperti itu. Keinginan dia untuk selalu mencuri. Jadi pada akhirnya semoga saja dia mau berubah dan sadar bahwa suatu ketika jika dia melakukan ini terus, ada orang yang akan mengirim dia ke penjara karena perbuatannya. Nah, kalau memang ini sebuah penyakit, semoga orang tuanya sadar dan membawa dia untuk ke tempat rehabilitasi. Atau secara psikologi dia bisa mengkonsumsi obat untuk menenangkan kecenderungannya itu. Pesan saya di sini adalah kita harus selalu waspada jika kita mengenali orang dengan karakter kleptomania di sekitar kita, karena orang itu biasanya tidak menyadari bahwa dia salah sampai orang menegur dia
bahkan ditegur pun orang seperti ini akan susah untuk dinasihati. Jadi kitalah yang harus lebih hati-hati. Seperti saya, dalam pengertian hikmahnya adalah saya harus mengunci pintu atau berhati-hati ketika menyimpan sesuatu, sehingga tidak ada celah di situ untuk orang melakukan suatu kejahatan atau tindakan tertentu. Jadi marilah kita ambil hikmah positifnya, tapi menurut saya tidak setiap masalah itu harus diselesaikan melalui jalur hukum. Karena sebenarnya sebelum jalur hukum itu ada penyelesaian secara kekeluargaan. Tentunya dengan pengertian bahwa orang itu mau dinasihati dan dia mau berubah, atau mereka yang memiliki kelainan, kleptomania, itu bisa kembali normal melalui pengobatan modern dan melalui rehabilitasi ke psikiater. Nah, semoga cerita ini bisa menginspirasi Anda untuk lebih berhati-hati ke depan dan kita ambil sisi positifnya. Nah, semoga orang-orang seperti yang saya jelaskan tadi yang mengidap kleptomania bisa sembuh kembali. Terima kasih. Sampai jumpa.